Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Osi Hardianti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dengan judul Membangun Budaya Positif Melalui Penerapan Keyakinan Kelas. Perkenalkan, Bapak fasilitator saya, Bapak Putu Puspayana SPD MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Loh Putu Yuli Artaningsih SPD. Dan saya sendiri CGP Angkatan 7, Gusti Ayu Osi Hardianti. Pada kesempatan ini, yang saya paparkan adalah mengenai aksi nyata budaya positif. Yang pertama itu, membuat keyakinan kelas. Dan yang kedua, diseminasi atau pengimbasan budaya positif di SD Negeri 4 Kaliuntu. Latar belakang. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Untuk menciptakan budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan nyaman agar murid dapat berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Aksi nyata. Tujuan aksi nyata ini adalah yang pertama, menciptakan budaya sekolah yang positif serta menyenangkan dengan dukungan seluruh warga sekolah. Yang kedua, menyusun keyakinan kelas sebagai bagian dari budaya positif sekolah. Dan yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk disiplin diri sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Lini masa tindakan aksi nyata ini adalah pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait budaya positif yang akan dikembangkan. Yang kedua, menanyakan pendapat murid mengenai kelas belajar yang mereka inginkan. Selanjutnya, mengumpulkan ide-ide mereka dan membuatnya menjadi keyakinan kelas bersama. Yang ketiga, membuat hasil keyakinan kelas mereka dalam sebuah poster dan menempelkannya di ruang kelas agar setiap murid mengingatnya setiap waktu. Yang keempat, melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan keyakinan kelas kepada rekan guru. Dan yang terakhir, melakukan refleksi, evaluasi, dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang dibutuhkan untuk mensukseskan program sekolah ini adalah kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, orang tua siswa, komite sekolah, dan warga sekolah sekitar, dan juga sarana dan prasarana sekolah. Dokumentasi kegiatan. Nah, ini beberapa dokumentasi kegiatan mengenai budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah. Berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah, membuat keyakinan kelas, berbagi pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Kegiatan ini bertempat di SD Negeri 4 Kaliuntu. Kegiatan ini dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru SD Negeri 4 Kaliuntu, dan juga mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2. Berjalan konsentrasi jalan di menggerakkan tujuh bergeser ke tempat lalu yang pertama sama istri dan itu yang saya hormati calon guru negara angkatan 7 dan guru serta hadir mahasiswa DPR Jabatan yang berbeda. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa di desa yang berdimensi karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara yang sangat dalam ini
Ada susunan acara pada kegiatan diseminasi pertama gunakan dua menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiga doa, empat sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mataram, lima penyampaian materi oleh CBP, enam tanya jawab, dan tujuh penutup. Acara pernikahan sudah kita lalui bersama. Kita lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia. Kepada petugas dipersilakan kepada peserta diseminasi dimohon untuk berdiri. Hadirin dimuliakan acara dimulai dengan doa kepada petugas.
Hadirin silakan duduk kembali. Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kali kepada Ibu Kepala Sekolah Divisi. Terima kasih atas yang saya hormati rekan-rekan ini, adik-adik DPR, Raja Batak, dan dua. Selamat pagi. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Ada kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Pak Gede Sujanto dan Ibu Osi Hardianti. Kemudian jadi Ibu merasa sangat bangga sekali karena ada dari satuan pendidikan kita yaitu yang sudah berhasil mencapai calon guru penggerak, yaitu angkatan ke-7. Jadi ada pun hari ini yang akan disampaikan yaitu tentang budaya positif ini. Jadi diseminasi itu yang akan dilaksanakan mungkin menyampaikan informasi yang berbentuk proses inovatif kepada kita semua di sini, Bapak dan Ibu dan adik-adik AYN. Jadi bukan mewakili gara-gara kita selalu membudayakan hal positif. Sebenarnya di sekolah kita ini sudah ada juga budaya yang sudah kita laksanakan, yaitu budaya karakter itu dengan 5S-nya, dosennya calon, sopan dan santun, itu sudah kita lakukan. Sekarang mungkin itu tambah luas lagi kalian mengajarkan rangkaiannya kepada teman-teman kita, yaitu dari calon guru penggerak SD Negeri 4 Kali itu, yaitu Pak Ade dan Bu Rosi. Mungkin sebentar lagi akan mengangkat diseminasi mereka. Jadi nanti kita mendengarkan dengan baik dan nanti bisa menyampaikan kepada murid kita semua. Mungkin ke hal yang lebih positif. Jadi itu akhir kata, dan semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ya, semoga sukses ke depannya, itu harapan. Jadi itu aja yang dapat sampaikan. Yang duduk dengan Pak Konstansi Cantik Sahabat. Demikian sahabat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kali itu. Yang kedua itu JGT atas nama Gusti Rayu Bersama Pendidikan. Masih tepuk tangan dulu yang bersuara besar. Ya silakan. Sebelum acara dimulai, izinkan saya mengucapkan panggilan untuk Swastiastu. Yang terhormat di sekolah dan ibu serta adik-adik siswa PPD Raja Batam gelombang kedua.
Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya Gusti Ayu Sinarjanti, CGPA 7 Kabupaten Buleleng akan memaparkan pemahaman mengenai diskriminasi budaya positif. Sebelum saya mulai ini, saya akan memberikan ini. Topik dalam budaya positif itu ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai budaya kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hubungan dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan budaya berkualitas. Dan yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Sebelum masuk ke disiplin positif, sekarang kita mulai ke perubahan paradigma. Di mana para peserta yang sudah siapkan kertas, silakan ada kegiatan sedikit ya, kegiatan kepala tangan. Jadi ada yang menjadi si A dan si B. Anda dan teman-teman yang duduk, sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuknya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kemalan. Dan teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, dan B bisa memukul, mengancam, menghardik, merayu, atau menyuap apa saja agar dapat membuka kepala pemimpin. Silakan dicoba menjadi A dan B. Contohnya bisa dulu. Jadi ada yang menjadi si A memegang tas yang sudah bersih benda yang dia pegang yang tidak inginkan. Sedangkan si B yang diajak duduk sebelahnya, dia berupaya dengan sekuat tenaga dengan cara merayu misalkan, menghardik, mengacam, bagaimanapun caranya supaya si A mau melepaskan atau memberikan apa yang dia pegang. Boleh mengasah, merayu, apa ada biasanya konsep adanya nanti ya. Silakan dicoba. Ya harus kuat ya. Sudah. Boleh cara memaksa ya. Oke, silakan. Kujero ya. Sini. Membuka kepala kanan. Bagaimana cara bisa membuka kepala kanan? Caranya gampang sekali, memaksa. Saya coba. Paksa, ternyata dari kawan kita masih bodoh hadir di benar-benar.
Banyak apa yang beliau inginkan ya. Masih dalam diberikan kepada seluruhnya. Apa ditulis tadi? Ya, ini dia apa namanya SPP ya sebelum saya suasana dia ya. Ya, oke. Nah, Bapak dan Ibu guru, coba perhatikan pertanyaan pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua motor? Itu untuk apa? Yang bisa jawab nanti hilang ya. Selama kalau pertanyaan yang nomor dua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Seperti kemarin pada COVID ya, kita diwajibkan untuk memakai masker dan mencuci tangan setiap saat. Untuk apa itu? Tidak karena dari virus ya, itu merupakan untuk kesehatan. Ya sekali, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah, di mana coba perhatikan gambar di sana, ada gambar peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu akan berubah menjadi keyakinan kelas, di mana anak-anak sudah yakin terhadap peraturan tersebut, kemudian dia bisa secara sadar melakukan apa yang sudah dia yakini, sehingga muncul menjadi lingkungan yang positif. Setelah menjadi lingkungan yang positif, kemudian barulah bisa menjadi budaya positif. Dalam membentuk keyakinan kelas tersebut, itu ada beberapa hal, yaitu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam kalimat positif ya. Nah, jadi dalam membangun keyakinan kelas itu jangan ada kata negatif, jangan, tidak boleh. Harus dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak dan tidak dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan juga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin, love and belonging. Dan yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan, fun. Dan yang terakhir adalah penguasaan, power. Nah, saya akan jelaskan yang pertama ya, kebutuhan bertahan hidup.
Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan kondisi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dibenarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan baru. Nah, seperti kita ketahui anak-anak di SD ya, dia paling suka untuk mencoba hal baru, suka menggabung temannya. Itu merupakan hal yang membuat dia merasa senang. Tapi itu merupakan temannya ya orang lain. Jadi itu bukan hal yang positif. Kemudian yang terakhir itu 5, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan. Bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Dan saya yakin setiap orang pasti menginginkan ke-5 kebutuhan tersebut ya. Selanjutnya posisi kontrol ya. Berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glaser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan sebagai guru, orang tua, ataupun atasan dalam 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama itu sebagai pembuka, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan yang terakhir manajer. Di mana kita sebagai guru selama ini berada dalam posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol 1, 2, 3, 4, atau 5. Bagaimana Bapak dan Ibu guru dalam posisi kontrolnya? Kita sebagai pembuku, membuat merasa bersalah, atau teman, memantau atau manajer. Saya yakin sebagian kita hanya berada di posisi 1, 2, dan 3 ya. Memposisikan diri kita kepada murid hukum, membuat rasa bersalah, atau teman. Sudah dalam tingkat memantau ya. Kita sebagai guru diharapkan sudah ada pada tingkat memantau dan nanti diharapkan bisa menjadi manajer.
Bisa dibaca ya, bisa dilihat ya. Ini 5 posisi kontrol. Karena posisi kontrol yang mendukung dan membuat orang merasa bersama itu merupakan identitas gagal. Kenapa demikian? Karena kalau kita sebagai pemukul itu akan membuat siswa takut, takut ke sekolah, stres, merasa tidak apa namanya ya, tidak nyaman di sekolah, takut nanti dihukum oleh guru, dan juga membuat orang merasa bersalah. Kata-kata halus yang menyakitkan seperti misalnya, ya silakan lakukan dan goreng, silakan berkelahi terus. Membuat orang merasa bersalah. Itu akan membuat anak merasa kecewa, terus dengan kata-kata seperti ini, ibu kecewa, kamu seperti ini, kamu melanggar aturan. Itu merupakan membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang identitas berhasil itu teman pemantau ya. Ini merupakan kalau kita sebagai teman kepada siswa, kita membuat alasan-alasan untuk menyenangkan siswa ya. Alasan-alasan untuk muridnya seperti misalnya, oh tidak apa-apa, kamu terlambat besok bisa. Nah, apa namanya jangan lagi seperti itu ya. Diajak dia kayak kita ngobrol secara berteman kepada seperti ya. Nah, kemudian memantau. Memantau itu mengingatkan kepada siswa apa peraturannya, mengingatkan apa yang dilanggar misalnya. Kita ingatkan kepada siswa apa peraturannya sehingga siswa menjadi merasa nyaman dan berpikir oh, saya tidak akan mengulangi lagi, besok tidak mau terlambat lagi. Dan yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan nanti kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Dan ini memang tidak gampang ya, memerlukan waktu untuk bisa berada di posisi manajer ini, di mana kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang positif kepada siswa, menanyakan apa yang kita yakini berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah tersebut. Kita menggali kesadaran diri siswa sehingga dia sadar terhadap apa yang dilakukannya dan memperbaikinya berdasarkan kesadaran pribadi dan berdasarkan paksaan atau aturan yang ada. Karena dia sudah yakin tentang keyakinan yang dibuat, sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Sehingga dia tidak merasa terbeban untuk melakukannya ya. Nah, selanjutnya tadi kan sudah ada restitusi. Sekarang ini yang namanya segitiga restitusi ya. Nah, di mana dalam segitiga restitusi gunakan kita untuk mengatasi masalah yang dihadapi peserta didik. Nah, yang pertama itu adalah namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menunjukkan keyakinan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus melakukannya dengan cara mengatakan kalimat
ini. Ini merupakan kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Yang pertama seperti berbuat salah itu tidak apa. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, kamu berhak merasa begitu. Yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu beberapa pertanyaan yang bisa ajukan kepada siswa untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya itu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan menemukan pandangan dari teori stimulus respon, cara berpikir proaktif, dan mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang mungkin terdengar asing bagi guru ya. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Seperti padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini. Selanjutnya, kamu patut bangga dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buat. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sini sudah tahap kedua ya. Setelah siswa memberikan masalah pada tahap 1, jadi kita memvalidasi tindakannya dengan mengajukan pertanyaan ini. Nah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya mengmotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satu dari tingkah laku yang salah validasi bahwa maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang menjaga dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menunjukkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas bahwa keluarga. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang mulia? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti ini bagian yang terakhir paling penting dalam segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Sehingga siswa bisa memecahkan masalahnya sendiri tanpa merasa terbebani ya. Karena di sini tugas guru hanya membuat masalah sehingga dia bisa menemukan jalan keluar terhadap masalah yang dia hadapi. Nah, itu adalah materi yang sudah saya jelaskan. Di sini saya selaku CGP sudah menerapkan beberapa hal positif yang pengalaman saya menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama itu ada penerapan disiplin positif, yang kedua itu membuat kegiatan kelas, dan yang ketiga itu praktik segitiga restitusi.
Penerapan disiplin positif di sekolah. Disiplin positif sudah ada dari dulu, cuman sekarang lebih dibiasakan lagi. Kebiasaan disiplin positifnya di sekolah, seperti anak-anak itu rajin mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin. Kemudian apa namanya, sembahyang bersama, berdoa di aula, menyanyikan lagu, dan juga senang itu sudah sekarang lebih dibiasakan dengan mahasiswa, dan guru juga memberikan pengarahan nasihat kepada siswa setiap hari tentang keyakinan peraturan yang ada. Ini juga kegiatan anak-anak, disiplin positifnya itu di sembahyang, melakukan pembersihan dan melipat yang telah digunakan dan mengembalikan semula. Kemudian tiket kelas bersama itu yang rutin dilaksanakan setiap pagi, dan menjaga kebersihan kelas sampai pulang sekolah. Nah, ini yang sudah menjadi kebiasaan di sekolah kami di SMP Kaliuntung. Nah, kemudian kegiatan membuat keyakinan kelas, karena sebelumnya itu namanya kesepakatan kelas di modul 1.4 ini sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Jadi ini beberapa buku yang baru kemarin dibuat. Nah, anak-anak akan memberikan idenya atau pendapatnya, masing-masing anak mencurahkan idenya dan menempelkannya bahwa disebabkan keyakinan yang telah dibuat. Karena muridnya 35 orang, jadi yang sama kita jadikan satu, dan hasilnya ada 5 keyakinan kelas yang dibuat anak-anak yang telah disepakati bersama. Dan yang terakhir itu yaitu penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi ini yang sudah saya praktekkan kemarin. Bapak Ibu bisa melihat
Oke, jadi ya, contoh beberapa institusi yang sudah saya laksanakan di kelas, karena ini ada murid yang datang pertama ke sekolah. Nah, dia meyakini itu dan menyadarinya sehingga tidak mengulangi perbuatan lagi. Perbuatan lagi apa adanya mengaksur perasaan dari guru. Jadi ini merupakan kesadaran diri yang itu melakukan perubahannya. Jadi kita diharapkan sebagai guru untuk bisa melaksanakan segitiga restitusi ini ke depan. Oke, demikian pemaparan saya diseminasi budaya positif. Untuk waktu saya serahkan ke moderator. Dan jadi sudah dua janji yang sudah dilaksanakan yang pertama oleh Bu Gusti Ayu Hardianti. Jadi mari kita berikan aplaus untuk kedua hadirin yang dipilih oleh Gusti Ayu. Acara akan dilanjutkan dengan jadi untuk sesi yang pertama akan diberikan dua pertanyaan. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bu Gusti jadi disilakan untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama dalam bidang yang dua. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Oke, yang pertama dari Bu Eka, silakan. Terima kasih Mas Waktu kepada saya. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu Gusti Ayu Hardianti. Tadi sudah memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah dan sudah menerapkan budaya positif juga di sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah ada kesulitan dalam menerapkan budaya positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Mungkin bisa jawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Yang pertama dari PK Saputri mengenai penerapan dari segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak Gusti Ayu Jadi di sini mereka menanyakan kesulitan yang dihadapi oleh Gusti Ayu dalam menerapkan bisa kelas atau di sekolah. Untuk pertanyaan pertama, mungkin disampaikan kepada Bu Gusti Ayu. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Kesulitannya pasti ada ya, karena saya baru sedikit diskusi. Jadi saya mengubah diri sendiri untuk membiasakan mengubah pola instruksi atau menjadi suatu kesepakatan atau kebiasaan, menjadi kesepakatan kepada siswa. Di sana karena ini merupakan hal baru, jadi menanamkan diri dulu kita sebagai contoh guru ya, guru harus menjadi kelihatan dulu contoh. Kita sendiri harus bisa juga mengendalikan
pikiran, perkataan, dan perbuatan kita ke hal-hal yang positif, menjaga emosi sehingga bisa memberikan solusi kepada anak dengan rasa senang, nyaman, tanpa emosi ya dalam bicara. Kemudian menyatukan visi seluruh komponen sekolah itu memerlukan waktu yang lama ya. Tidak bisa sekarang langsung karena dalam budaya positif ini diperlukan waktu yang cukup lama untuk pembiasaannya kepada siswa. Jadi dilakukan secara bertahap, berproses, dan kita sebagai guru harus sabar dan terus menerus berupaya memberikan kepada siswa apa yang mereka yakini setiap mereka melakukan kesalahan atau di luar dari yang dengan begitu akan tertanam pada diri siswa untuk melaksanakan keyakinan yang telah disepakati bersama. Demikian jawaban saya. Bisa diterima? Itu jawaban yang diberikan saya sih. Dan lagi-lagi untuk yang pertanyaan ini. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita konsumen kita karena rezeki kalau dan tentunya hal ini dalam tidak ekonomi ini tentunya bisa terus tetap perjalanan pembinaan. Jadi harus bisa saling berbina bersama dan kemudian kalau disiplin sendiri itu kemudiannya pada keyakinan dari bersama dan di kita sekarang sini berbina nanti kalau disiplin bersama itu bisa kita resapkan makanya dalam organisasi positif karena dia berkobat dengan berpegang pada keyakinan yang telah dan dari dalam ya sebenarnya makanan disiplin positif bisa kita lakukan bersama jalan tentunya dan kita itu sekali nanti bermuara pada tentunya pelajaran. Jadi karena disiplin disiplin positif awal saya bisa dan sedang Korea mungkin seperti yang saya katakan Ya, jadi jawaban ini fokus dan mesin berkaitan dengan pertanyaan. Untuk sesi yang kedua akan dibuka lagi untuk dua penanya. Bapak dan Ibu memang dari mahasiswa bertanya, ada yang bertanya silakan.
Bagaimana Bapak Ibu sudah pas? Oke. Karena tidak ada faktor ini, jadi kegiatan transmisi budaya positif JGP angkatan 7 SD Negeri 4 itu jadi sudah diselesaikan, sudah semua dilaksanakan. Jadi akhir kata saya mohon maaf jika ada kata-kata tidak sengaja diucapkan, mohon maaf. Jadi untuk akhir pertemuan yang akhiri dengan para pesantren Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Selamat pagi Bu Kepala Sekolah. Selamat pagi Bu Osi. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin Ibu memberikan testimoni kepada saya mengenai kegiatan diseminasi yang sudah saya laksanakan kemarin. Menurut Ibu, bagaimana kegiatan yang sudah saya laksanakan? Terima kasih atas waktunya. Jadi kegiatan kemarin itu tentang diseminasi budaya positif, itu sangat bagus sekali dilakukan, dan itu merupakan ilmu baru lah buat kita semua di sini, kepala sekolah, guru-guru. Jadi tentang budaya, terutama tentang budaya positif, kemudian segitiga retribusi itu yang kedua, kemudian yang ketiga yaitu kontrol guru terhadap siswa. Itu sangat bagus sekali Ibu dengar, Ibu ya nambah ilmu lah buat kita sehingga dapat nanti memajukan siswa kita di sini ke arah karakter yang lebih baik, yang lebih positif gitu. Dan di sana juga ada kesepakatan kelas, itu Ibu sangat setuju sekali itu. Yang dulu tidak ada, sekarang jadi ada. Dulu kan beda ya. Kita memang sudah menerapkan karakter selama ini, tapi setelah mendengarkan diseminasi kemarin itu banyak ilmu baru yang didapatkan. Terima kasih banyak, semoga nanti bisa diterapkan di sekolah kita sehingga anak-anak kita menjadi orang yang berkarakter lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Om Swastiastu Bu Putu. Saya mau bertanya, bagaimana pendapat Bu Putu mengenai pemaparan saya kemarin tentang diseminasi budaya positif? Terima kasih Bu Usi. Untuk pemaparan materi Bu Usi tentang budaya positif sudah dipaparkan dengan jelas ya, tentang bagaimana perubahan dari menyikapi tentang karakter siswa. Jadi Bu Osi sudah memaparkan dengan baik, kemudian juga dilengkapi dengan contoh aksi nyata yang sudah Bu Osi laksanakan di kelas. Jadi sudah bagus sekali untuk pemaparan materinya, dan mudah-mudahan Bu Osi bisa selanjutnya menerapkan untuk sikap-sikap untuk siswa yang lainnya, sehingga memang benar bahwa karakter itu memang hal yang paling utama untuk menjadi tujuan dari Bu Osi. Itu saja Bu Osi. Terima kasih Bu Putu. Rencana perbaikan dan pengembangan di masa mendatang, yakni yang pertama, mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Yang kedua, menempatkan diri pada posisi control manager secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi terhadap masalah yang dihadapi murid. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan semua warga sekolah demi terwujudnya budaya positif. Demikianlah pemaparan saya mengenai penerapan budaya positif di sekolah.